Di sebuah kota kecil bernama Sentosa, seorang kuli bangunan bernama Bima bekerja keras setiap hari di proyek pembangunan sebuah villa mewah. Dengan tubuh kekar dan kulit yang terbakar matahari, ia sudah terbiasa menghadapi kerasnya kehidupan. Namun, yang paling sulit baginya adalah menghadapi majikannya, Pak Dharma, seorang pria kaya yang kasar dan selalu merendahkan para pekerjanya. Suatu hari, di tengah terik matahari, perhatian Bima teralihkan oleh sosok wanita di balik jendela villa yang sedang dibangun. Wanita itu adalah Laras, istri Pak Dharma. Dengan rambut panjang tergerai dan mata coklat yang teduh, Laras tampak berbeda dari wanita lain yang pernah Bima temui. Saat mata mereka bertemu, Laras tersenyum lembut, seolah memberikan dukungan. Jantung Bima berdegup lebih kencang. Ia tak pernah menyangka bahwa istri bosnya akan memperhatikannya, apalagi menunjukkan keramahan. Sejak saat itu, ia bekerja dengan semangat baru. Namun, di dalam hatinya, ada niat tersembunyi, mungkin ini adalah kesempatan untuk membalas perlakuan Pak Dharma dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, saat matahari mulai tenggelam, Bima hendak pulang ketika suara lembut memanggilnya. "Bima, tunggu sebentar," ujar Laras. Bima menoleh dan melihat Laras berdiri di depan pintu villa. Tak ada lagi jendela yang memisahkan mereka. "Terima kasih sudah bekerja keras hari ini," kata Laras, senyumnya tulus. Bima hanya bisa mengangguk, hatinya berdebar. Ia tahu, pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang berbahaya, tetapi juga tak bisa ia hindari. Rahasia yang tak terelakkan. Hari-hari berlalu, dan pertemuan-pertemuan singkat antara Bima dan Laras semakin sering terjadi. Laras, yang selama ini merasa kesepian dalam pernikahannya, mulai menantikan kehadiran Bima. Tatapan dan senyumnya menjadi satu-satunya hal yang membuat Bima bertahan di pekerjaannya yang berat. Suatu malam, saat Pak Dharma pergi dalam perjalanan bisnis, Bima memberanikan diri mendekati villa. Ia berdiri di bawah jendela kamar Laras dan memanggilnya pelan. "Laras." Jendela itu terbuka, dan wajah cantik Laras muncul. "Bima, ada apa?" "Saya hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja," jawab Bima, suaranya sedikit gemetar. Laras tersenyum lembut. "Aku baik-baik saja, mau masuk?" Bima ragu sejenak, lalu melangkah masuk. Di dalam kamar yang luas dan mewah, mereka berbagi cerita. Bima menceritakan kehidupannya yang penuh perjuangan, sementara Laras mengungkapkan kesedihan dan kesepiannya. Seiring waktu, kedekatan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Mereka menemukan kebahagiaan yang tak pernah mereka duga, tetapi juga menyadari bahwa hubungan ini adalah bom waktu. Rahasia yang terbongkar. Beberapa minggu kemudian, Laras menyadari sesuatu yang mengubah segalanya. Dengan tangan gemetar, ia menemui Bima di lokasi proyek saat Pak Dharma tidak ada. "Bima, aku hamil." Dunia Bima seakan berhenti berputar. "Apa?" Laras mengangguk, air matanya mengalir. "Aku takut, suamiku akan marah besar." Bima menggenggam tangan Laras dengan erat. "Kita akan menghadapi ini bersama. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu atau anak kita." Namun, dunia tidak semudah itu. Kecurigaan Pak Dharma semakin besar. Ia mulai mengamati gerak-gerik istrinya dan para pekerja. Hingga akhirnya, suatu hari, ia memergoki mereka berbicara dengan penuh keintiman. "Kamu," bentak Pak Dharma pada Bima. "Apa yang kamu rencanakan dengan istri saya?" Bima menegakkan tubuhnya, keberaniannya datang dari rasa cintanya pada Laras. "Saya mencintai Laras, Pak. Dan dia mencintai saya." Pak Dharma terdiam, matanya penuh amarah. Tetapi sebelum ia bisa berbicara, Laras berdiri di samping Bima dan berkata dengan suara bergetar, "Aku hamil, Dharma. Dan anak ini, anak Bima." Wajah Pak Dharma memucat, tangannya mengepal. Dunia yang ia kendalikan selama ini runtuh dalam sekejap. Pelarian dan harapan baru. Tak ada jalan lain bagi Bima dan Laras selain melarikan diri. Dengan membawa sedikit barang dan keberanian, mereka meninggalkan kota Sentosa, mencari tempat di mana mereka bisa membangun kehidupan baru.